Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu Widya Rahmadani Daulay. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk follow Instagram Ibu di @widyardh_. Jadi ingin berkonek langsung dengan Ibu silahkan, dan ingin di follow silahkan juga boleh DM ya. Nah sebentar, Ibu pakai laser point dulu. Nah nih udah nampak ya laser pointnya. Nah kali ini di bab 5 kita akan membahas tentang seputar 4 kata ini, yaitu kata lapar, makan, haus, dan minum. Kalau dihubungkan keempat kata ini, maka kalau kamu lapar, kamu harus makan, dan kalau kamu haus, dan silahkan untuk minum, gitu ya. Jadi di bab 5 kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Betul kan? Gak jauh-jauh nih dari kata lapar, makan, dan haus, serta minum. Dan di sini kenapa sih kita akan membahas ini? Kenapa berkaitan dengan lapar, makan, haus, dan minum? Karena sistem pencernaan ini adalah di mana kita terjadi proses makan dan minum untuk memenuhi nutrisi pada tubuh kita, gitu ya. Tanpa berlama-lama, silakan kita mulai aja. Jangan lupa berdoa ya. Peta konsepnya. Nah, jadi apa sih yang akan kamu pelajari di bab ini? Nah, yang tentunya pasti yang harus kamu ketahui, kamu akan membahas tentang pencernaan ya. Pencernaan yang ada di tubuh kamu nih ceritanya. Nah, sebelumnya peta konsep di sini akan menjelaskan secara tidak detail, artinya secara umum apa yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mempelajari tentang rongga-rongga ataupun organ-organ yang berpengaruh atau berperan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian ini adalah alat yang digunakan dalam tubuh kita untuk bekerja melumatkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah ada alatnya ya di dalam tubuh kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa bentuk makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh itu hanya mengenal yang namanya karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini secara umum ya, 3 zat ini yang dikenal oleh tubuh. Jadi, semua makanan kita dalam bentuk apapun akan ada karbohidrat, protein, lemak. Jadi, tubuh ini akan memisah-misahkan yang mana karbohidrat, yang mana protein, yang mana lemak ketika terjadi pencernaan di dalam tubuh kita. Secara singkat aja ya. Kemudian karena itu tubuh kita membutuhkan yang namanya enzim. Jadi enzim ini akan membantu si organ-organ tadi, organ pencernaan untuk melumatkan makanan. Nah, di sini pada mulut terdapat enzim petialin yang akan membantu pelumatan yang terjadi di dalam rongga mulut kita. Kemudian di lambung akan ada enzim pepsin, renin, dan HCl, tentunya akan berperan di lambung. Kemudian di usus halus akan ada bantuan dari pankreas sendiri untuk menghasilkan enzim di usus halus, di mana enzim itu adalah amilase, tripsin, dan lipase. Kemudian itu adalah enzim-enzim yang berperan. Nah, kan tubuh mengenal nih karbohidrat, protein, lemak. Cuman tubuh ini, organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan ini tidak bisa menghancurkan karbohidrat karena dia terlalu besar molekulnya, juga tidak bisa menghancurkan protein dan lemak. Jadi mereka harus memotongnya menjadi lebih kecil-kecil, memecah-mecahnya menjadi lebih kecil, sehingga akan dibentuk dari karbohidrat akan diubah bentuknya menjadi yang namanya maltosa atau disakarida ya. Kemudian dengan bantuan enzim amilase. Kemudian sebentar Ibu kasih laser point dulu.
maltosa ini juga belum bisa diserap di dalam usus halus sehingga diubah lagi bentuknya menjadi apa? Glukosa atau monosakarida ya. Kemudian protein juga akan diubah lagi menjadi lebih kecil dengan bantuan apa? Si pepsin ini. Pepsin ini yang akan membantu nanti si protein untuk diubah lagi menjadi asam amino nantinya. Cuman pepsin ini ketika di lambung akan mengubah protein. Pepsin akan mengubah protein menjadi pepton ketika di lambung. Ketika sampai ke usus halus, akan diubah menjadi asam amino ya. Kemudian lemak juga tidak bisa diserap oleh tubuh begitu aja, jadi harus diubah dalam bentuk lebih kecil lagi. Apa bentuknya? Inilah bentuknya, asam lemak atau dan gliserol ya. Jadi glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol inilah yang diserap di dalam usus halus. Jadi dalam bentuk inilah tubuh kita mendapatkan energi dalam bentuk yang kecil ini, bukan dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak ya. Oke, sekilas ini dia peta konsepnya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, tentunya yang kita bahas di sini kan seputar tentang nutrisi tubuh ya. Jadi ibu akan mengenalkan nutrisi itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Artinya makanan dan minuman ini kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita, yaitu untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ada 5 ya. Tadi kalau di peta konsep ada 3 yang umum ya, nutrisi atau nutrien yang dikenal oleh tubuh kita. Tapi secara khusus ada 5, yaitu di sini ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi tubuh hanya mengenal 5 zat ini ketika masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika dia misalnya dalam bentuk roti, dia akan memisah-misahkan yang mana karbohidrat, yang mana protein. Atau ketika masuk telur, roti, burger itu ya, daging, kemudian ada sayurnya, itu kan campur aduk semua. Kalau roti dia karbohidrat, kalau daging dia protein, telur dia protein, kemudian ada menteganya lagi, ada lemaknya, kemudian ada sayur-sayurannya ya. Jadi tubuh itu akan mengenal 3 hal ini. Jadi secara lumrah dia akan memisah-misahkan dulu gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu nutrisi. Yang pertama itu karbohidrat. Jadi karbohidrat ini kalau kita hitungkan dalam satuan kalori ya, maka 1 gram karbohidrat, ketika kita timbang 1 gram karbohidrat, dia jumlahnya dapat kita ukur sebesar 4 kilokalori ya. Kemudian kalau protein, 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori ya. Dan juga kalau lemak nih, lemak lebih besar dia kapasitasnya. 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori ya. Kilokalori ini, kilo kan 1000 ya, berarti 9000 kalori gitu ya. Kemudian vitamin di sini adalah komponen organik enzim. Jadi vitamin ini bekerja di dalam bersamaan dengan kerja enzim yang disebut dengan koenzim. Nanti kita bahas ya. Kemudian di sini ada mineral. Mineral ini dibutuhkan secara terpisah maupun senyawa. Jadi mineral ini mau dalam satuan unsur ataupun senyawa bisa saja, yang penting dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Ini secara umum ya, secara ukuran secara umum. Nah, kita bahas satu-satu yang karbohidrat. Nah, kita bahas yang satu ini adalah karbohidrat. Tadi udah kita ketahui bahwa 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori atau 4000 kalori. Nah, sebenarnya
selama proses pencernaan itu karbohidrat akan dipecah menjadi molekul atau gula sederhana seperti glukosa ya. Glukosa. Jadi kan glukosa ini adalah bentuk yang paling sederhana dari gula ya. Bentuk gula sederhana ini diserap oleh tubuh ya, hanya bentuk glukosa yang mampu tubuh untuk menyerapnya. Karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Jadi kalau kita makan karbohidrat, dia akan diubah bentuknya menjadi glukosa. Nah, glukosa ini bila tidak dipakai atau bila tidak dipakai saat bekerja, artinya tetap ada, tidak habis digunakan nutrisi ini ketika tubuh beraktivitas, maka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Jadi glikogen ini adalah gula yang ada pada otot, sedangkan lemak ini ya udah pasti tahu lah anak-anak ibu lemak apa ya. Nah, jadi si glikogen ini akan disimpan di hati dan di otot ya, sesuai namanya glikogen ya. Glikogen adalah gula otot. Kemudian yang lemak, sisanya nih ya, kalau nggak terpakai habis saat beraktivitas, sisanya akan disimpan di sekitar perut, ginjal ya, ginjal, ini ginjal, dan di bawah kulit ya, di bawah kulit seperti ini. Nah, jadi lemak itu dia seperti ini yang tulisan fat, ini lemak. Jadi di bawah kulit inilah tumpukan-tumpukan lemak. Jadi kalau orang gendut ya begitu, lemaknya akan tertimbun di ada 3 tempat tadi. Di mana tadi? Nah, di perut, di ginjal, dan di bawah kulit. Ini di bawah kulit, tidak di perut aja ya. Ada yang di lengan, di paha, itu letaknya di bawah kulit gitu ya. Jadi kalau karbohidrat tidak disimpan akan ditimbun dia dalam bentuk glikogen dan lemak. Oke. Jadi apa sih Bu contoh karbohidrat itu? Nah, contoh karbohidrat itu adalah nasi. Nah, nasi itulah yang namanya karbohidrat. Kemudian apa ini? Ubi. Ubi adalah contoh dari karbohidrat. Kemudian roti, kemudian jagung, kentang itu adalah contoh dari karbohidrat. Jadi kalau udah mempelajari ini, anak-anak ibu udah tahulah apa itu karbohidrat ya. Karbohidrat itu adalah bentuk ya kompleks dari glukosa ya. Jadi sebenarnya nasi ini adalah gula, cuman dia bentuknya lebih besar molekulnya dibandingkan gula. Gula itu adalah glukosa ya. Nah, kemudian apa? Nah, ini kesukaan anak-anak ibu, Indomie. Indomie itu adalah sebagian besar karbohidrat. Mie-nya itu karbohidrat. Jadi sebenarnya salah ya kalau bilang Indomie itu kalau dimakan tiap hari nggak menyebabkan ini ya kegendutan. Itu salah. Ini adalah karbohidrat. Jadi semakin sering kamu makan, apalagi pakai nasi, karbohidrat ditambah karbohidrat. Oh, apalagi kamu tidak bergerak, beraktivitas dan tidak berolahraga, sudahlah, itu sudah jadi karbohidrat itu akan diubah tadi menjadi glikogen dan lemak, akan ditimbun di badan kita ya, ada di ginjal, di bawah kulit, di perut dan lain sebagainya ya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita masuk ke zat nutrisi yang kedua adalah protein. Jadi protein ini adalah komponen struktural dan fungsional. Apa sih maksudnya komponen struktural dan fungsional di sini? Nah, bisa dilihat bahwa komponen struktural
Maksudnya adalah proteinnya ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Maksudnya di sini ketika kulit kamu rusak, maka protein inilah yang menjadi bahan utama untuk memperbaiki kembali kulit yang rusak, seperti itu. Jadi dia memang komponen utama untuk pembangun zat pembangun yang apapun yang ada di dalam tubuh, ya. Kemudian fungsional, berarti fungsinya protein di sini selain sebagai zat pembangun dan pengganti sel yang rusak, juga sebagai proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Nah, ini cukup diketahui aja ya, karena belum dipelajari ya. Nanti mungkin di kelas 3 akan dipelajari bagaimana kerja hormon dan enzim dan perannya terhadap protein, ya. Nah, tadi udah kita tahu bahwa protein ini mengandung 4 kilokalori. Jadi setiap 1 gram mengandung 4000 kalori, ya. Nah, protein ini terbagi menjadi 2, protein hewani dan protein nabati. Sesuai dengan namanya, protein hewani berasal dari hewan-hewan seperti apa ini? Ikan, daging, sosis, telur, ya, ayam, dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Contohnya di sini ada asparagus, ada soy milk, yaitu dari kacang kedelai, ya, kecap, ada tofu, kemudian ada kacang kedelai, ada avocado, ada brokoli, banyak. Pokoknya semua dari tumbuhan, ya, protein itu yang nabati. Nah, ketika kamu misalnya memakan nasi, kemudian lauknya adalah tempe, ini misalkan yang digambar ini dia makan tahu atau tempe. Ini lebih mirip ke tahu, ya. Nah, tahu di sini dia adalah protein. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, kemudian dilumat di dalam mulut oleh gigi, maka akan melewati kerongkongan. Nah, sampai di lambung, protein ini tidak dikenal di lambung, makanya harus diubah dulu menjadi pepton dengan bantuan yang namanya enzim pepsin di lambung. Kemudian setelah berubah menjadi pepton, dia menuju ke dalam usus halus. Nah, di usus halus tidak dikenal yang namanya pepton. Nah, dengan bantuan enzim tripsin akan diubah menjadi asam amino. Nah, inilah bentuk terkecil dari protein. Bentuk terkecil dari protein adalah asam amino yang dapat diserap oleh usus halus, ya. Jadi bentuk terendah dari protein yang dapat diserap oleh usus halus, nutrisinya adalah asam amino. Ya, sampai situ paham. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah lemak atau lipid. Nah, lemak ini udah pada tahu lah ya lemak itu apa. Nah, dia berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi tadi kalau misalnya karbohidrat kalau karbohidrat dia tidak digunakan tubuh, misalnya masih sisa tidak habis digunakan tubuh, maka dia akan diubah menjadi lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kalau ibu singkatnya biar ingat, yaitu pelarut vitamin AD, ya, A, D, E, dan K. Nah, ada dua ternyata sama-sama seperti protein, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan-hewan, ya, keju, telur, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan lemak nabati di sini udah jelas terpampang nyata ada alpukat, ya. Alpukat itu banyak sekali mengandung lemak, ya, tapi lemak nabati. Kemudian ini ada kacang-kacangan, ya, itu mengandung banyak lemak, ya. Kemudian ada minyak kelapa, ya, yang kamu gunakan untuk menggoreng di rumah, ya kan, itu mengandung lemak nabati, ya.
Kemudian ini masuk vitamin. Vitamin tadi adalah komponen organik enzim disebut koenzim. Nah, vitamin ini kan tadi udah diceritakan sama si lemak bahwa lemak itu fungsinya selain sebagai cadangan makanan juga pelarut vitamin A, D, vitamin A, D, E, dan K. Maka di bagian vitamin ini maka dia terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang dapat larut dalam lemak, ya, yaitu vitamin apa tadi? Vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan yang satunya lagi larut dalam air. Contohnya apa? Vitamin B dan C, ya. Nah, vitamin B dan C itu tidak tahan lama di dalam tubuh. Artinya kalau berlebih di dalam tubuh tidak dibutuhkan tubuh, terlalu banyak ditemukan vitamin B dan C akan dibuang melalui urin. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak ini karena dia larut dalam lemak dan lemak itu bisa disimpan di dalam tubuh, makanya vitamin A, D, dan E serta K ini bisa disimpan lama di dalam tubuh. Berbeda dengan vitamin B dan C yang hanya larut dengan air. Jadi ketika dia berlebih di dalam tubuh akan dibuang langsung melalui urin. Urin itu adalah ketika kita kencing, ya nak. Nah, contoh-contoh dari vitamin ini banyak banget. Ada beberapa macam seperti pada gambar ini. Masing-masing dari makanan ini mempunyai vitamin sendiri-sendiri, ya. Seperti ini vitamin C yang kaya pada jeruk, ya, buah-buahan itu kaya banget vitamin C dan A. Oke, lanjut. Nah, mineral di sini selain memerlukan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, tubuh juga memerlukan mineral namanya. Nah, di sini mineralnya ada banyak, ya. Ada kalsium, besi, iodium, magnesium, fosforus, kalium, natrium, ya. Jadi ini semuanya adalah unsur mineral, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini kalau kalsium dia sumber makanannya bisa dari susu, ada di susu. Ternyata di susu itu ada kalsium juga. Ada apa? Di susu ada protein. Makanya tubuh itu ketika masuk suatu zat makanan, nutrisi dalam tubuh, dia harus memisah-misahkan yang mana kalsium, yang mana mineral, yang mana protein, yang mana karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah dipisah-pisahkan, mudahlah tubuh organ-organ pencernaan itu untuk menyerap nutrisi, memotong-motongnya menjadi lebih kecil lagi, ya. Kita lanjut. Nah, di sini. Jadi bagaimana sih cara kita mengetahui makanan minuman yang mengandung nutrisi? Kan kita udah pelajari tuh, tadi ada 5, ya, nutrisi tadi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi Bu, kalau aku misalnya pengen tahu, misalnya di sini nih, di jus jeruk ini apa sih aja yang terkandung nutrisi dalam jeruk ini, gimana caranya? Atau di nasi ini, misalnya nasi liwet, ya, atau nasi bakar, itu kan Bu nggak karbohidrat penuh semua karena udah dikasih bumbu-bumbu di dalam nasi liwet itu, atau nasi bakar itu udah ada ayam Bu, udah ada ini. Nah, bagaimana saya bisa tahu Bu di situ kandungannya apa aja? Nah, bisa anakku sayang. Jadi caranya itu, nah, kalau kita ingin mengetahui ada atau tidaknya amilum, ya, amilum itu karbohidrat di dalam suatu zat makanan, maka kita menggunakan yang namanya larutan Lugol atau iodin. Jadi kita uji dia menggunakan larutan Lugol atau iodin. Nah, gimana caranya Bu? Nah, siapkan, ini namanya cawan Petri. Kalau kalau anak-anak Ibu pernah ke lab, nah ini ada di laboratorium, ya, tapi Ibu nggak tahu di sekolah kita ada atau enggak. Jadi kita siapkan cawan Petri. Cawan Petri ini bentuknya seperti mangkuk datar
yang terbuat dari kaca. Nah, kita tuangkanlah di situ makanan yang mau kita cek apakah dia makanan ini mengandung amilum atau tidak. Nah, kita tuangkan, kemudian kita tetesi dengan lugol atau iodin. Ingat bahwa yang di cawan Petri ini adalah makanan yang sudah sedikit dilarutkan dengan air ya. Misalnya kalau donatnya dihancurkan dulu, kemudian dikasih air sedikit ya, biar dia larut. Nah, cairannya itu letakkan di cawan Petri ini. Kemudian teteskan dengan larutan lugol atau iodin. Nah, jika terjadi perubahan warna menjadi biru tua sampai kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum ya. Jadi indikatornya ini, kalau terjadi perubahan warna menjadi tua sampai kehitaman berarti dia mengandung amilum. Ya, itulah syarat kita untuk mengetahui apakah makanan itu memiliki karbohidrat amilum atau tidak. Selanjutnya, gimana sih Bu kalau kita mau tahu nih protein? Nah, mengetahui ada atau tidaknya protein menggunakan namanya regen Buret ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Larutkan makanan yang ingin kita cek proteinnya, kemudian tuangkan ke dalam sedikit aja ke dalam cawan Petri ini, kemudian teteskan regen atau regen Buret. Nah, jika terjadi perubahan warna pada cairannya berubah menjadi ungu, maka betul bahwa makanan itu mengandung protein. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya gula Bu. Nah, Bu, saya mau cek nih, misalnya saya bawa teh manis. Saya mau cek betul nggak sih teh manis ini ada gula atau enggak gitu. Nah, caranya kita menggunakan Vehling A dan B. Jadi ini larutan namanya Vehling A dan larutan Vehling B. Gimana caranya? Pertama, kamu siapkan cawan Petri. Kemudian kamu tetesi pindahkanlah sedikit larutan teh manis tadi ke sini, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian tetesilah dengan Vehling A dan Vehling B. Setelah ditetesi, maka jika dia mengandung gula akan berubah menjadi warna biru larutannya. Kemudian udah menjadi biru, kamu panaskan. Nah, panaskan dia pakai api. Setelah dipanaskan, jadi perubahan. Nah, perubahannya bisa dari warna hijau sampai warna orange. Jadi kalau larutan yang sudah ditetesi Vehling A dan Vehling B setelah dipanaskan berubah menjadi warna hijau hingga ke orange-orangean, maka dia mengandung gula ya. Jelas dia mengandung gula. Tapi jika tidak berubah menjadi hijau sampai ke orange, maka dia tidak mengandung gula. Oke. Nah, untuk mengetahui ada dua cara sebenarnya untuk mengetahui ada atau tidaknya gula dalam suatu makanan. Yang kedua itu menggunakan regen Benedict ya. Nah, sama, kita larutkan, tuangkan di sini sedikit larutan teh manis tadi, kemudian tambahkan ini dulu Benedict, kemudian panaskan. Jika terjadi perubahan menjadi warna merah bata, maka dia teh manis itu mengandung gula. Jadi begitu ceritanya ya. Kalau untuk glukosa ada dua, bisa menggunakan regen Benedict, bisa menggunakan Vehling A dan Vehling B. Tapi jangan lupa ya, kalau Vehling A dan Vehling B dia berubah menjadi hijau sampai ke orange-orangean. Kalau menggunakan regen Benedict dia berubah menjadi merah bata. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih Bu mengetahui ada atau tidaknya lemak? Lemak ini mudah kali. Nah, kita cuma pakai kertas koran atau pakai kertas biasa juga, kertas yang di buku.
Nah, apa? Ambillah pipet tetes. Nah, teteskanlah sedikit minyak itu ke ujung kertas koran. Misal kita pakai kertas koran ya. Nah, ketika kamu teteskan, maka akan terjadi perubahan warna di sini. Akan menjadi bening kertas koran itu, dia akan menjadi tembus pandang. Nah, kalau di sini memang di gambar ibu tidak nampak, cuman kalau anak-anak ibu coba di rumah, dia akan tembus pandang seperti itu. Jadi dia mengandung lemak. Misalnya anak-anak ibu ambil kertas putih ya, kertas tulis di rumah, ambil minyak mama sedikit, tuangkan sedikit minyak mama ke kertas itu. Tapi sebelum kamu tuangkan, kamu cek dulu ke matahari, ke arah matahari menerawang untuk kertas. Ketika kamu cek ke matahari, kan tidak menerawang, atau cek ke lampu tidak menerawang. Nah, setelah kamu teteskan minyak mama di rumah, kemudian nggak berapa saat berubah dia jadi lucak, jadi bening, maka akan tembus pandang, dia akan transparan. Itu pertanda bahwa suatu makanan ada lemaknya ya. Nah, jadi itulah tadi cara-cara kita untuk mengetahui suatu makanan itu mengandung karbohidrat, lemak, protein ya. Nah, gimana jadi kalau tentang nilai gizinya dari masing-masing nutrisi itu? Nah, banyaknya, jadi kita paham dulu apa itu nilai gizi. Nilai gizi adalah banyaknya kalori. Nah, kalori ya yang terkandung dalam menu makanan ya. Nah, nilai kecukupan gizi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi misalnya di sini gizi anak-anak di usia 2 tahun berbeda dengan gizi yang dibutuhkan anak-anak yang umur 5 tahun. Jadi gizi itu tergantung dengan apa pengaruh faktornya ya. Misalnya di sini umur. Kalau umur sini ya jelas, misalnya orang tua dengan anak-anak beda kebutuhan gizinya. Mungkin orang tua kebutuhan gizinya lebih banyak dibandingkan anak-anak ya. Kemudian jenis kelamin ya, bisa dilihat bahwa kalau makannya anak laki-laki lebih banyak dibandingkan makannya anak perempuan. Kemudian berat badan dan tinggi badan, ya betul. Orang yang memiliki berat badan lebih besar, maka dia membutuhkan kebutuhan makanan yang lebih banyak dibandingkan orang kurus. Sedangkan yang tinggi badan juga sama. Karena apa? Yang memiliki berat dan tinggi badan yang besar, dia akan memiliki banyak sel yang harus dia berikan nutrisi. Beda sama orang kurus. Orang kurus sedikit sel yang ingin ia berikan nutrisi. Kalau orang gemuk harus banyak gitu. Kemudian aktivitas tubuh, contohnya misalnya kamu sedang mengetik, berlari, bermain sepeda, duduk, menulis, berjalan cepat, berenang, itu berbeda-beda ya kebutuhan gizinya. Kalau kamu lagi berenang, ya kamu butuh gizi lebih besar lagi dibandingkan kamu hanya berbaring di rumah saja gitu ya. Di sini gen ya, memang gen ini tidak bisa dilepaskan dari kaitan terhadap pengaruh gizi ya. Apapun itu gen nggak bisa dilepaskan. Kemudian ya ibu hamil, ya jelas lah ibu hamil itu kan kebutuhannya gizinya bukan untuk ibunya saja, karena di dalam kandungannya sudah ada sosok seorang bayi yang harus diberikan nutrisi juga, jadi beda ya. Kemudian ibu menyusui, kenapa? Ya jelas beda, karena ibu menyusui masih harus memberikan ASI kepada anaknya. Jadi kebutuhannya sama-sama orang ibu hamil, lebih dibandingkan orang-orang biasa. Nah, kebutuhan zat gizi orang dewasa dan anak-anak dapat dipengaruhi oleh hal-hal ini ya, umur, jenis kelamin, berat badan,
tinggi badan, aktivitas tubuh, gen, hamil dan menyusui. Ya. Kemudian zat gizi paling banyak bagi bayi adalah air susu atau ASI. Jadi anak yang baru lahir itu makanya diberikan ASI ya. Karena ASI itu mengandung nutrisi dan energi lengkap sesuai dengan kebutuhan bayi. Sehingga ASI merupakan sumber makanan yang sangat ideal. Bayi itu sebenarnya membutuhkan 98 sampai 108 kilokalori per gram berat badan bayi. Jadi kalau diperkirakan jumlah yang tadi itu setara sama 2 sampai 4 kali kebutuhan energi orang dewasa. Jadi luar biasa sekali ya nak, ciptaan Tuhan. Badan yang sekecil ini bayi, tapi dia lebih banyak makannya, kebutuhan nutrisinya dibandingkan ibunya sendiri ya. Karena apa? Karena dia masih pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dia udah di fase itu dia membutuhkan banyak sekali nutrisi gitu ya. Tapi selain sebagai sumber makanan, ASI juga berfungsi untuk membersihkan sistem pencernaan bayi. Jadi ya begitu alasannya kenapa ibu hamil dan menyusui membutuhkan kecukupan nilai gizi yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Begitu juga pada ini faktor-faktor lainnya ya. Nah, oke. Ini sudah selesai part 1. Silahkan lanjut nonton video di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.